Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi anugerah-Nya. Mari kita bangkit berdiri menyambut rahmat-Nya dengan puji dan syukur kita. Allah hadir bagi kita dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan memberi berkat, melimpahkan wasaranya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu melengkung. Buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, Ibu Bapak yang terkasih, hari ini kita akan menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini kita juga diajak mengalirkan kasih Allah itu, kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi dan mengakui segala ketidaklayakan dan keberdosaan kita. Marilah berdoa. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus. Betapa hina hidup kami, betapa banyak noda celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu, yakni kata-kata, pikiran, sikap hidup, bahkan motif batin kami yang tercela. Kami kurang mengasihi-Mu, juga kami kurang mengasihi sesama seperti yang Dikau inginkan. Ya Tuhan, kami tak ingin lagi lekat pada dosa. Yang kami ingin adalah melekat padamu. Kami tidak ingin lagi mengikuti hawa nafsu kami. Yang kami ingin adalah mengikuti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Di
Saudara-saudara Ibu Bapak, dengarkanlah sekarang berita anugerah. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terti. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya, kasih yang besar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak mengekang diri, tidak mengenal dengki. Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Tuhan, pada Minggu Prapaskah ini kembali kami akan merenungkan sabda-Mu. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan manusiawi kami, pula mengakui akan kedalaman misteri sabda Allah. Oleh karena itu, sebelum kami membaca dan merenung-renungkannya, kami sungguh mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami semua, supaya bacaan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan dan renungannya oleh hikmat Roh-Mu kiranya menolong kami mengerti apa kehendak Allah, dan juga Roh itu mendorong kami untuk menjalankan dengan setia kehendak. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ibu Bapak, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah
mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pada tanggal 3 Maret beberapa saat yang lalu, dunia dikejutkan oleh peristiwa yang terjadi di Myanmar. Bukan pada kudeta militer pada pemerintahan Suu dan teman-teman, tapi pada figur seorang gadis 19 tahun bernama Kyaw Sin. Dia dikenal dengan panggilan Angel. Jadi Angel dari Myanmar. Ini anak 19 tahun, dia pemain taekwondo, juga menyukai menari. Ketika berhadapan dengan pihak aparat militer, dia bersama dengan banyak orang Myanmar yang berjuang untuk demokrasi. Secara diametral bertemu dengan kelompok ini, dan kemudian Anda tahu peristiwanya, ada berbagai macam lemparan gas air mata, desingan peluru, dan sebagainya. Angel ini yang sempat menyuruh orang-orang untuk tunduk supaya tidak terkena peluru, dia sendiri terkena peluru di kepalanya dan meninggal. 19 tahun, fotonya menghiasi media massa internasional. Dia memakai kaos hitam, tulisannya "Everything will be okay". Tapi dia sendiri tidak oke karena terbunuh. Namun pesannya tetap oke. Yang menarik itu begini, di pesan-pesannya pada teman-temannya termasuk di Facebooknya, dia berkata, salah satu yang heroik, yang sangat oke, dia bilang, suatu saat nanti jika aku terluka, jika Anda lihat hampir mati dan tidak akan tertolong, tidak usah ditolong. Biarkan saja, nanti sumbangkanlah anggota-anggota tubuhku sebagai sesuatu yang didonorkan pada orang lain. Boleh diambil, apapun yang ada pada tubuhku, kusumbangkan sebagai sesuatu yang didonorkan. Itu pesannya. Dia pesan juga kepada temannya, sahabatnya, dia bilang, ingat baik-baik, aku mengasihimu. Itu pesan-pesan terakhir, sebelum dia sendiri ketika menyuruh semua tunduk, dia sendiri tertembak. Namanya menghiasi media massa internasional, dan peristiwa pemakamannya begitu dramatis, Anda bisa lihat di YouTube. Dan saya kira ini akan menjadi salah satu picuan dunia internasional untuk bergerak. Sudah banyak orang yang mengusulkan supaya dunia internasional tidak hanya membiarkan apa yang terjadi di Myanmar yang dulu kita kenal dengan nama Burma. Saya punya beberapa teman yang ada di Myanmar, dosen di sekolah teologi. Saya tanya, gimana kabarmu? Dia bilang, wah, buruk sekali situasinya. Buruk sekali, ini situasinya sangat mengerikan. Saya mengatakan, kami berdoa untuk Anda. Dalam hati saya, ini kok persis tahun 98 gitu kira-kira. Dan begitu ada yang tumbang, waktu itu ada Elang Mulia dan sebagainya, suasana bisa berubah sekali. Nah, orang berharap itu juga terjadi ketika Angel ini jadi martir. Lalu orang bisa merasakan
arus demokrasi lebih kuat. Saudara-saudara, apa hubungan Angel dengan tema hari ini, anugerah kasih Allah yang menghidupkan? Saya menemukan satu titik, yakni dia mengatakan kalau nanti dia mati atau sakit hampir mati, gak usah ditolong, dia bilang. Tidak apa-apa, mati tidak apa-apa, tapi sumbangkanlah anggota-anggota tubuhku. Itu berarti mungkin mata, ya, atau mungkin ginjal barangkali kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai donor. Ia ingin memberikan hidupnya, bahkan tubuhnya yang sudah mati, anggota-anggota tubuh yang masih bisa berfungsi untuk menghidupkan, memberi harapan hidup bagi orang lain. Ia menganugerahkan tubuhnya supaya orang lain yang tidak dia kenal mendapatkan pertolongan. Nah, itu konsep anugerah. Dia tidak minta balasan loh. Dia bahkan tidak kenal siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari anatomi tubuhnya yang dipersembahkan kepada orang itu. Itu namanya bagi orang si penerima donor adalah anugerah. Mendapatkan anugerah kebaikan dari orang yang barangkali tidak mengenal dia siapa. Yang hanya bermaksud baik supaya tubuhnya bahkan setelah dia mati tetap berguna bagi manusia yang lain. Konsep anugerah semacam itu sudah jelas menjadi tema kekristenan. Tentu tidak terkait dengan hidup Angel, apakah dia Kristen tidak, jelas bukan. Tapi gagasannya sangat Kristiani, yakni memberikan sesuatu untuk memberi hidup pada orang lain. Dalam hal teladan Yesus, malah orang lain itu bukan hanya orang yang netral, artinya saya tidak kenal silahkan, tetapi Yesus tahu siapa orang lain itu, yakni dunia yang menolak dia. Jadi gagasannya lebih kuat saya kira daripada sekedar kata-kata Angel. Dunia dikenali sebagai yang menolak dia, tetapi tetap saja Yesus memberikan hidupnya atas inisiatif dari divine grace and mystery, anugerah kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ada kalimat itu di 3:16, kepada dunia yang menolaknya. Anda bisa lihat di pasal 1, teologi prolog Yohanes itu kan untuk menjelaskan siapa Yesus di hadapan kelompok gnostik. Kelompok gnostik adalah satu sekte religius yang meyakini kalau kita ginosko, mengetahui satu misteri, maka kita bisa mengalami keabadian. Tapi kelompok ini punya banyak hal yang bagi jemaat perdana Kristiani tidak cocok. Bagi iman Kristen, kalau toh ada misteri, misterinya itu sudah jelas. Apa misterinya? Misterinya adalah kok bisa Allah demikian mengasihi dunia yang jelas-jelas akan memusuhinya. Seandainya itu misterinya. Tapi kelompok gnostik punya gagasan yang berbeda. Namun Yohanes seperti mau menjawab, oke, kalau Anda mau menghendaki misteri itu membuat mengalami kehidupan abadi, let me tell you. Misterinya dalam teologi Yohanes adalah kasih Allah datang ke dunia, tetapi dunia menolaknya. Walaupun begitu, walaupun kasih Allah kepada dunia itu akan ditolak oleh dunia, itu tidak membuat Allah menghentikan rencana kasihnya. Kalau Anda lihat pasal prolog Yohanes, jelas sekali firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Dunia menolaknya. Apakah Anda kira Allah tidak tahu bahwa dunia akan menolak kasihnya? Kalau Allah Maha tahu, tentu perilaku dunia yang menolak cinta kasih Allah pasti dikenalinya. Kalau kita yang jadi Allah, begitu kita tahu bahwa itu akan ditolak, mungkin kita bilang, ya sudah, gak usah, ngapain? Sudah, kau tanggunglah sendiri. Tidak. Heran sekali. Walaupun Allah mengetahui bahwa dunia akan menolak, toh tetap Sang Putra itu hadir. Ini kan misteri. Kita tidak mampu mengerti cara berpikir Allah yang demikian take the risk, mengambil resiko seperti itu. Di hadapan dunia yang gelap dan menolak, ia memberikan Sang Putra. Nah, justru disinilah saudara titik tegangnya jalan. Kalau begitu,
dunia diberi kesempatan untuk kesekian kalinya merespon secara tepat anugerah cinta kasih Allah. Itu sebab kalau Anda lihat kalimat-kalimat Yesus dan Nikodemus ini, itu sebetulnya high class conversation. Karena dari awal malam-malam Nikodemus datang dan bertanya tentang, wah engkau adalah orang yang pasti diutus Allah karena tidak ada orang yang dapat mengadakan tanda-tanda seperti yang kau adakan jika Allah tidak menyertainya. Yesus tidak terpesona dan tidak mau menjelaskan diskursus itu. Yesus langsung bilang, aku berkata kepadamu kalau orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan sungguh-sungguh mengalami Allah dan kerajaannya. Jadi tidak penting teori-teori membuktikan siapa aku. Yang penting alami sendiri. Itu lebih penting. Dan ketika Nikodemus bertanya-tanya, Yesus berkata, kamu pemimpin Israel tidak mudeng beginian. Artinya harusnya kamu paham bahwa yang lebih penting daripada sekedar teori adalah mengalami sendiri. Cinta kasih Allah itu alamilah sendiri. Baru dengan itu engkau jelas bagaimana cara mengalami sendiri dengan menerima dia, percaya, dan itu berarti merespon dia dengan pilihan-pilihan yang sesuai. Sekali lagi, dunia menolak, tapi Allah memberikan Sang Putra supaya dunia beroleh kesempatan kembali. Walaupun akan diketahui akan ada yang menolak, tetapi barangkali ada orang-orang dunia ini yang akan juga terselamatkan. Allah tidak menghukum dari awal, walaupun ia mengetahui dunia akan menolak, tetapi tetap diberikan kesempatan. Nah, sekarang berpulang padamu. Alami sendiri. Itu lebih penting daripada segala macam teori tentang Allah. Maka dikatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Artinya, barang siapa menyambut dia, Sang Putra, dia akan mengalami pembebasan dari hukuman. Bila tidak, memang kamu sudah di dalam hukuman. Artinya, penolakanmu akan Allah itu sudah diketahui. Situasimu itu terhukum. Sudah, begitu. Jadi ini kesempatan nih. Ada kesempatan datang, Sang Putra datang. Nah, sekarang kalau kau percaya kepadanya, kau hidup di dalam terang, maka kau akan mengalami pengalaman lahir baru yang dibahasakan dengan istilah masuk ke dalam kerajaan Allah. Kadang-kadang dibahasakan istilah diselamatkan. Jika tidak, ya statusmu memang sudah terhukum. Nah, hal semacam ini sebetulnya diketahui oleh Nikodemus karena dia bukan orang sembarangan. High class conversation. Tetapi bagi Yesus clear. Sekarang yang dibutuhkan bukan diskursus muluk-muluk, bicara-bicara tentang Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Banyak loh saudara-saudara orang yang pintar omong tentang Allah. Jagoan, nulis, ngomong, khotbah kayak yang saya lakukan ini. Tapi apakah sungguh-sungguh orang yang omong dan nulis tentang Allah sungguh-sungguh pernah mengalami Allah? Belum tentu. Belum tentu. Maka Yesus memang mengingatkan saudara Nikodemus bahwa yang lebih penting adalah pengalaman itu sendiri. Maka kata-katanya menjadi aneh. Lahir barulah. Alami. Begitu. Ambil langkah. Mengalami terang. Dunia ini gelap. Ambil respon yang jelas. Pengalaman dengan Allah hanya menjadi kenyataan jika dijadikan realita, bukan teori tentang pengalaman, melainkan sungguh-sungguh pengalaman. Kalau Anda sakit ke dokter, lalu dokter memberikan resep, apa yang harus Anda lakukan dengan resep itu? Tentu Anda harus membuat resep itu menjadi obat. Pergilah ke apotek, minumlah obatnya. Jangan minum resepnya. Setepat apapun rumusan resep formula dari dokter, resep jangan diminum, jangan dimakan. Atau seperti orang yang aneh-aneh dibakar, dikasihkan dalam air lalu diaduk, ada kan yang begitu yang aneh-aneh. Resep itu menunjuk pada obat. Jadikanlah resep itu obat. Obatnya yang diminum, maka sembuhlah Anda. Bukan rumusan resep itu. Sama. Kenapa banyak orang sepanjang hidupnya kekristenan mungkin berpuluh tahun tidak sungguh-sungguh mengalami Allah?
Mungkin karena dia hanya mengandalkan ketepatan rumusan tentang Allah. Tahu doktrin gereja, tahu siapa Yesus, hafal lagu-lagu gereja, hafal pengakuan iman rasuli, ikut sakramen tidak pernah tidak, tapi belum tentu sungguh-sungguh mengalami. Mengapa? Mungkin resepnya lah yang dimakan, bukan obat yang dirujuk oleh resep itu. Saudara-saudara, anugerah Allah adalah, sekali lagi, pemberian yang tidak Anda kira, yang melampaui akal, seperti penerima donor dari angel yang tidak akan tahu bahwa akan ada orang seperti itu, memberikan tubuhnya, anggota tubuhnya bagi kebaikan orang lain. Tidak minta bayaran, tidak kenal lagi. Ya, namanya anugerah selalu mengejutkan. Unsur surprise selalu menjadi bagian dari yang disebut karis anugerah Allah. Yang diminta dari kita adalah respon yang tepat pada anugerah itu. Yakni dengan sepenuh hati melakukan langkah-langkah untuk menghampiri terang, lihat ayat yang ke-18, 19 dan seterusnya, dengan berani dan sadar meninggalkan kegelapan, menyambut sang terang. Dengan cara itu Anda terterangi. Anda mengalami terang. Istilahnya bisa macam-macam. Lahir baru, keselamatan, kerajaan Allah, mengalami terang, macam-macam figur analogi yang dipakai. Tapi kata kunci adalah anugerah itu harus direspon. Apa gunanya sesuatu baik berlimpah ruah kalau tidak ada respon? Tersedia minuman bagi semua orang yang haus, tetapi hanya yang datang dan minum yang merasakan. Minuman tersedia free untuk setiap orang. Kalau Anda tidak datang dan meminumnya, selamanya Anda haus. Anda mungkin di sebelah gelas itu, tapi kalau Anda tidak mengambil gelas itu yang berisi air dan meminumnya, walaupun gelas itu ada di sebelah Anda, dan Anda ahli tentang minuman itu, teorinya, ahli tentang gelasnya, tapi minuman tidak pernah masuk ke dalam tubuh Anda haus selamanya. Kehidupan Kristiani di masa Prapaskah mestinya menjadi masa yang patut kita renungkan. Sungguhkah sudah kita meminum, kita mengalami, kita terterangi, kita masuk dalam realitas karya ilahi. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan. Mungkin kita kerepotan memilih kata. Tidak apa-apa. Mengalami lebih penting daripada kemampuan menjelaskan. Jika Anda bisa menjelaskan apa Anda alami, itu tentu lebih baik. Tetapi lebih baik Anda mengalami dan tidak bisa menjelaskan daripada pintar teori tapi tidak pernah mengalami. Saudara-saudara, hidup spiritualitas Kristen adalah mengalami Allah. Nikodemus, seorang ahli kitab suci, datang malam-malam, bingung karena Yesus lebih mementingkan pengalaman daripada konsep dan pujian sebagai orang yang diutus Allah. Bagi Yesus, yang penting adalah kau Nikodemus, walaupun kau memiliki keahlian yang sangat tinggi, belum tentu kau mengalami Allah. Maka sekarang diberikan kesempatan padamu. Hai Nikodemus, juga kita semua dan dunia, alami Allah. Sungguh-sungguh ambillah resiko untuk mengalami Allah. Itu berarti Anda sendiri mengambil langkah. Resikonya itu terterangi. Resikonya adalah terpuaskan hausnya. Resiko yang positif. Mungkin nampak rugi, barangkali hidup Kristen Anda yang berubah, Anda mengalami kerugian dalam hal tertentu, tetapi keuntungannya tak terbandingkan. Nah, ini saya katakan sebagai sebuah teori. Baru bisa Anda alami jika Anda mengalaminya sendiri. Selalu ada kesempatan untuk merespon anugerah Allah. Tetapi pengalaman merespon anugerah Allah sungguh-sungguh juga tergantung pada kesediaan Anda dan saya. Para Nikodemus, ahli omong tentang Allah, jagoan doktrin, hafal kitab suci, untuk sungguh-sungguh membuka diri. Tuhan, aku sekarang mau mengalamimu. Ku ambil langkah-langkah jelas apa yang terang. Ku tinggalkan yang gelap karena engkau menerangiku. Pengalaman semacam itu, langkah menyambut terang semacam itu, akan membuat hidup kita bermakna.
Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Seperti Angel tidak tahu. Tapi kita bisa memesan berita yang sama seperti Angel sebetulnya. Kalau toh suatu saat hidupku berakhir. Kalau Angel mengatakan kiranya anggota-anggota badanku berguna bagi orang lain. Kita bisa bilang begini. Suatu saat jika hidupku berakhir. Kiranya hidupku dengan segala naik turunnya mengalami Allah. Menjadi inspirasi yang baik bagimu untuk sendiri mengalami apa yang sudah sendiri aku alami. Mengalami anugerah ilahi. Selamat menghayati Prapaskah dalam kesungguhan hati. Amin. Marilah saudaraku, kita bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kami akan membacakan formulir perjamuan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus secara online. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Dengan merenungkan beberapa pertanyaan di bawah ini, apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara dalam hidup berjemaat, keluarga, masyarakat, dan dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang paling mengasihi, yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Dan maukah saudara berkurban dan menjadi berkat bagi sesama dan memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 April 2021 mendatang. Pelayanan perjamuan kudus ini juga mengundang anak-anak yang telah menerima sakramen baptis untuk turut serta. Dimohon agar orang tua dapat mempersiapkan anak-anak untuk ikut serta dalam perjamuan kudus. Jemaat harap menyiapkan sarana perjamuan kudus secara mandiri berupa roti tawar, atau selain roti tawar bisa juga menggunakan ubi rebus atau nasi putih, dan anggur. Selain anggur bisa juga menggunakan teh atau air putih. Demikianlah. Terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Ya Tuhan, di Minggu Prapaskah ini, ketika kami menggulati kembali spiritualitas Kristiani kami
yang mengikuti Engkau, yang mengalami Engkau dan menyaksikan Engkau. Kami mengingat bahwa dunia kami masih dihantui oleh bayang-bayang COVID-19 yang kami tidak tahu kapan usainya. Kami mohon, Tuhan tolonglah kami agar ketika menjaga diri dari kemungkinan tertular atau menulari, ketika sedang berjuang untuk pulih dari penyakit ini, jika ada di antara kami yang menjadi korban dan sedang sakit dan dirawat isolasi mandiri, kiranya kami pun merenungkan makna dari segala peristiwa ini, termasuk peristiwa sedih, jika di antara kami ada yang pernah berduka dan masih berduka karena berpulangnya mereka yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Dikau yang mengasihi dan menganugerahkan semua yang baik, bahkan hidupmu kepada kami, boleh menjadi sauh harapan bagi kami untuk memaknai realitas kami bersama dengan COVID ini. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau adalah terang sejati. Engkau adalah penyelamat dunia ini. Cinta kasih-Mu kiranya menjadi harapan dan kekuatan bagi kami mendapatkan makna dari apa yang terjadi bagi diri sendiri, keluarga, dan banyak teman. Kiranya entah kami sehat atau peristiwa duka yang terjadi, atau dalam penantian dan berjaga-jaga, waspada, kami boleh menemukan makna penyertaan Allah yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, mendampingi, bahkan menghiburkan kami jika ada kedukaan. Kami mau belajar mengalami Tuhan, bukan menteorikan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melembutkan hati kami supaya kami melihat hadir-Mu ya Allah dalam cinta kasih Kristus dalam peristiwa pandemi ini. Engkau hadir menggerakkan cinta kasih di antara kami semua. Engkau hadir memberikan semangat dalam hati para dokter dan suster untuk menolong mereka yang sakit. Engkau hadir ketika kami saling menguatkan. Engkau hadir ketika kami saling membagi duka dan harapan. Kiranya Engkau ya Tuhan, yang kami imani dan kami alami, yang kami hayati dalam minggu-minggu Prapaskah ini, menjadi Tuhan yang mewarnai seluruh hari-hari kami. Mohon berkat Tuhan untuk gereja kami, GKI Gondomanan, dengan segala macam dinamika yang ada pada kami. Kiranya Engkau yang adalah Raja dan Tuhan gereja, terpuji dan termuliakan dalam segala layanan dan persekutuan kami. Kiranya sebagai umat-Mu di gereja yang kecil ini, kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar. Sehingga kami boleh saling menopang dan menguatkan, saling menjaga, memelihara, dan memperhatikan, agar terang yang kami alami terbagikan untuk menerangi saudari-saudara kami. Bukan hanya di gereja ini, tetapi untuk dunia kami, keluarga kami, pekerjaan kami, berbagai macam lapisan sosial kami. Tuhan, pakailah agar semua jemaat-Mu di GKI Gondomanan mampu menghadirkan dan menerangi dunia. Jika ada di antara kami yang sakit, mohon Tuhan menguatkan, menyembuhkan, dan memampukan kami menemukan makna sehingga kami bisa menyaksikan kebaikan Allah. Jika ada di antara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik pribadi maupun pernikahan, kiranya syukur kami berlanjut dengan kesaksian hidup
yang memancarkan anugerah Allah. Itulah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama-Mu Sang Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan melalui kantor gereja untuk wilayah Keraton dan wilayah Gondomanan setiap hari jam kerja. Wilayah Pakualaman ke Penatua Fani atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Umbul Harjo ke Ibu Dewi Esther ke kantor gereja juga setiap hari jam kerja. Marilah Bapak Ibu Saudara kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur karena penyertaan dan pemeliharaan atas setiap kami ya Tuhan, baik pribadi lepas pribadi, juga atas setiap keluarga kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami pun boleh mampu memberikan persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tolonglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jika kami juga boleh menerima anugerah kasih-Mu ya Tuhan, kami juga boleh mengalami akan kuasa dan kemuliaan-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Kami pun boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih, kuasa dan pimpinan-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat Penolong kami. Amin. Saudara-saudara, anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita.
Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Kini kasih yang ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang lanjutkanlah hidupmu membagikan anugerah Allah bersama dengan berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan,
Sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.